besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Jua-jua ras salom man banta krina serayan Tuhan, warga GBKP, orang tua kami Zaitun yang kami kasihi, khususnya di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Hari ini kita akan mendengar sapaan teduh melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Sebelum kita mendengarkan sapaan teduh pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam istirahat kami. Kami bersyukur atas pagi ini, atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau datang ke hadapan-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami, memimpin kami ke dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam sapaan teduh ini diambil dari kitab Mazmur pasal 77 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sering kita dengar laut tidak selamanya tenang. Ya, ada kalanya laut bergelora, gelombang tinggi, sehingga orang yang sedang mengarungi lautan menjadi takut dan cemas karena laut dapat membahayakan kehidupan mereka, pelayaran mereka. Demikian juga kita sering mendengar bahwa jalan tidak selalu rata, jalan tidak selalu lurus. Ada kalanya jalan menanjak sehingga kita membutuhkan tenaga yang ekstra. Ada juga kalanya jalan itu berliku-liku sehingga orang yang menjalaninya menjadikan mereka pusing. Ya. Ini mengingatkan kita bahwa dalam kita menjalani kehidupan kita tidak selamanya baik-baik saja. Ya. Hidup itu bukan tanpa hambatan dan tanpa persoalan. Ada kalanya tiba-tiba kita menghadapi masalah yang besar, kesulitan yang besar, kesusahan yang besar. Kita yang merasa sehat, tapi tiba-tiba divonis kita memiliki penyakit yang serius, ya, kanker misalnya. Orang tua kita yang kita lihat sehat-sehat dan baik-baik saja, ternyata mengalami suatu penyakit yang sangat serius. Ya. Usaha kita yang selama ini baik-baik saja, tiba-tiba kita juga bisa mengalami kerugian yang besar. Kalau selama ini tidak terlalu sulit bagi kita untuk mencari nafkah kita, mencukupkan kebutuhan keluarga kita, tapi bisa saja tiba-tiba sesuatu menjadikan kita mendapatkan kebutuhan saja pun menjadi hal yang susah. Jadi hidup
tidak selamanya baik-baik saja. Dan ini memang suatu fakta yang tidak bisa kita hindarkan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, kemanakah kita mencari pertolongan ketika kesusahan besar, ketika kesulitan besar datang menghampiri kehidupan kita? Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti datang ke hadirat Tuhan, memohon pertolongan dan belas kasih Tuhan atas persoalan kita. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur dalam Mazmur 77 ayat 2. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau dikatakan di sini aku mau berseru-seru kepada Tuhan dengan nyaring, dan hal itu diulangi 2 kali, tentu hal ini dapat kita pahami. Yang pertama, bahwa kesulitan dan persoalan yang dihadapi oleh pemazmur bukan kesulitan biasa, bukan masalah biasa, tapi kesusahan besar. Kalau penyakit bukan batuk, bukan demam, bukan pilek, tapi kalau penyakit itu sesuatu yang serius, kanker misalnya, atau lever tapi sudah akut, ya, lambung tapi sudah akut, ya, sehingga dia berseru-seru dengan nyaring kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa pemazmur berseru-seru dengan nyaring kepada Tuhan? Itu artinya dia membutuhkan pertolongan yang segera datang kepadanya, karena dia sudah tidak dapat lagi menahankan persoalan yang dia hadapi, sehingga dia ingin Tuhan segera menjawabnya. Karena itu dia berseru-seru kepada Tuhan dengan nyaring. Kemudian yang ketiga, berseru-seru dengan nyaring kepada Tuhan, dan itu 2 kali diungkapkan oleh pemazmur. Bisa saja bahwa seruan dia, teriakan dia belum dijawab oleh Tuhan, belum didengar oleh Tuhan, sehingga dia harus berseru-seru, dia harus berteriak minta tolong kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah sikap iman kita ketika kita sudah berseru-seru dengan nyaring, ketika kita sudah berteriak dengan nyaring, tapi sepertinya Tuhan belum menjawab kita, sepertinya Tuhan belum menolong kita? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalaupun sampai hari ini ketika kita menghadapi persoalan yang besar, kesulitan yang besar, atau penyakit yang serius, atau masalah keluarga, masalah anak-anak, dan sepertinya Tuhan belum mendengar seruan kita, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan berhenti berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Karena percayalah, Tuhan yang menjadi alamat kita meminta pertolongan itu adalah Tuhan yang baik. Allah yang tidak mungkin tidak mendengar seruan kita. Hanya yang menjadi persoalan ialah waktunya Tuhan dengan waktunya kita. Itu yang sering menjadi berbeda. Tapi imanilah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat melepaskan orang-orang yang berseru kepadanya. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sekiranya kita hari ini mengalami kesulitan besar, ada pergumulan besar, jangan takut. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan yang sudah membuktikan Dia baik sepanjang sejarah kehidupan kita, Dia juga pasti akan menolong kita, dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Karena itu, teruslah berseru, teruslah berteriak, teruslah memohon di dalam doa kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kami, sekiranya kami mengalami kesulitan besar di dalam hidup kami, ada Tuhan tempat kami meminta pertolongan. Biarlah kami boleh berseru, berteriak kepadamu, karena Engkau Allah yang maha mendengar, yang akan memberikan jalan keluar atas segala pergumulan kami. Kalaupun kami sudah berseru-seru dan sepertinya Tuhan belum mendengar,
tidak berarti Tuhan tidak akan menjawab. Melainkan kami hanya perlu menunggu waktunya Tuhan dan kami akan mengalami kelepasan, keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Hari ini kami berdoa secara khusus buat tugas COVID ataupun gugus tugas yang bekerja untuk memerangi penyebaran COVID-19. Berkati Satgas COVID, mulai dari Satgas COVID negara kami, Madramen, Klasis, bahkan rumpun-rumpun, sehingga Satgas COVID bisa hadir di tengah-tengah pelayanan kami dan mereka membawa kami kepada keadaan yang akan lebih baik, khususnya supaya melalui kedisiplinan kami menjaga protokol kesehatan, kami boleh semua terlindungi dari COVID-19. Kami boleh sehat-sehat dan sejahtera senantiasa oleh karena pertolongan perlindungan Tuhan. Berkati seluruh warga GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, para pertua diaken emeritus, pertua diaken dan pendeta, biarlah hari ini kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam seluruh aktivitas pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam, juah-juah, manbanta, krina.